warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan masa pandemi MA Putri Ma'arif Ponorogo dalam perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama, kita akan mengkaji sedikit tentang sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial yang dialami manusia di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan pendidikan, sosiologi diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Karena dalam pendidikan terjadi situasi hubungan dan pergaulan sosial antara pendidik dan peserta didik, pendidik dengan pendidik, dan peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua yakni antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dari segi keberagaman fisik dan budaya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, berarti upaya penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya, atau generalisasi tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan pendidikan. Tujuan dari antropologi pendidikan sendiri diantaranya untuk menambah wawasan tentang pendidikan melalui perspektif budaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan masa pandemi di MA Putri Ma'arif Ponorogo dalam perspektif sosiologi. Dalam sudut pandang sosiologi, sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 adalah sudah tepat. Karena dalam ilmu sosiologi, interaksi manusia tidak harus bertemu secara langsung, bertatap muka maupun bersentuhan, tetapi juga dapat dilakukan melalui media cetak, teknologi, dan media sosial. Pendidikan masa pandemi di MA Putri Ma'arif Ponorogo menggunakan sistem blended learning, yakni menggabungkan sistem luring atau tatap muka dan sistem daring dengan bantuan aplikasi tertentu. Karena memasuki tahun pelajaran 2020-2021, wilayahnya sudah berada pada zona kuning. Tentunya dengan tetap menyelenggarakan protokol kesehatan, madrasah tetap menggunakan kurikulum 2013 dengan mengurangi jam pelajaran menjadi maksimal 3 jam setiap harinya dengan sistem bergilir 3 minggu sekali untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk sistem daring, madrasah membebaskan guru mata pelajaran untuk menggunakan aplikasi Google Classroom atau WhatsApp Group dengan mempertimbangkan keefektifan dan kemudahan akses peserta didik. Karena banyak peserta didik yang berasal dari pondok, sehingga terbatas menggunakan media atau HP sendiri. Dan sebagian banyak yang tinggal di wilayah lain dengan keterbatasan akses internet. Peran guru dalam memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar, baik secara luring ataupun daring, dengan video-video pembelajaran menjadikan guru semakin kreatif dan inovatif dalam menyajikan pelajaran kepada peserta didik. Juga dengan adanya penugasan-penugasan tertentu menjadikan siswa atau peserta didik aktif, kreatif, dan inovatif. Pada kelas yang saya observasi, yakni kelas 10 pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menggunakan media WhatsApp Group dengan bantuan video pembelajaran untuk memahami materi. Pengumpulan tugas berupa pengerjaan LKS dan lain sebagainya dilakukan saat tatap muka. Bagi mereka yang berada di pondok, sementara pembelajaran dimaksimalkan ketika tatap muka dengan penyampaian materi dan pengumpulan tugas. Penilaian pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga masih terus ditingkatkan dalam upaya memaksimalkan pendidikan di era pandemi. Jadi, kegiatan belajar mengajar di MA Putri Ma'arif Ponorogo tetap dilaksanakan, mengingat pentingnya pendidikan. Meski begitu, sekolah tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan dari Satgas COVID setempat. Dengan begitu, interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik tetap terjalin, baik secara tatap muka dengan pembatasan jam pelajaran maupun secara daring dengan bantuan aplikasi tertentu. Upaya peningkatan sistem kegiatan belajar mengajar terus dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pandemi, terutama yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Sementara itu, ketika ditinjau dari perspektif antropologi, dilihat dari segi penerapan budaya sekolah, terdapat budaya-budaya madrasah yang sementara diberhentikan dan diganti dengan budaya baru untuk mencegah penyebaran virus. Di antaranya, yang pertama yakni budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, serta berjabat tangan yang bertujuan untuk membiasakan sikap santun antar peserta didik. Selama masa pandemi hanya diterapkan budaya salam jarak jauh untuk menerapkan social distancing. Kemudian yang kedua, menghafal vocab dan mufradat sebelum masuk kelas, sementara diberhentikan dan diganti dengan pengecekan suhu tubuh, pengecekan masker, budaya cuci tangan, memakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuki lingkungan madrasah.
Yang ketiga, yakni membaca doa dan menghafal juz amma serta surat-surat khusus seperti Al-Mulk, Al-Waqi'ah, dan lain sebagainya dipersingkat hanya dengan doa awal dan akhir pelajaran. Karena kegiatan belajar mengajar hanya dilaksanakan maksimal 3 jam pada setiap harinya. 4. Yakni pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah untuk sementara waktu dilakukan di rumah masing-masing. Yang kelima yakni forum ta'aruf antar santri atau fortasi sebagai ajang pengenalan culture di MA Putri Ma'rif Ponorogo kepada peserta didik baru. Pada tahun pelajaran 2020-2021 hanya dilakukan selama 1 hari sehingga terfokus pada pengenalan lingkungan madrasah, kurikulum, dan ekstrakurikuler. Kemudian terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler wajib seperti pramuka, palang merah remaja, dan pembinaan batik Shibori. Juga terdapat pula ekstra pilihan seperti kaligrafi, lettering, hapsi, tilawah, dan sebagainya yang sementara diberhentikan. Kecuali ekstra kaligrafi di luar jam pelajaran, juga ekstra pramuka ketika ada event-event tertentu. Madrasah mengupayakan pramuka dan ekstrakurikuler wajib lain dalam bentuk daring atau secara online. Pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi menghasilkan budaya baru, yakni menjaga kebersihan dan kesehatan dengan senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Juga meningkatkan kreativitas baik pendidik maupun peserta didik dalam pelaksanaan KBM daring, memperluas jangkauan sosial dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Karena banyaknya waktu di rumah. Sinergitas multifungsi berupa dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar juga berperan penting dalam menjalankan pendidikan jarak jauh ini. Dengan demikian, peserta didik tetap dipantau dengan sistem daring maupun luring baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pendidik dan peserta didik dituntut untuk adaptif dalam menerima budaya-budaya baru masa pandemi agar proses pendidikan senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, demikian ulasan sedikit tentang pendidikan masa pandemi MA Putri Ma'arif Ponorogo dalam perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Ulasan lebih lanjut bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.